Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kebaktian matahari terbenam akan kita mulai. Saya menghimbau untuk kita yang membawa HP bisa di-silentkan atau dimatikan supaya tidak mengganggu kebaktian kita hari ini. Kita memulai kebaktian hari ini dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Dengarlah firman Tuhan, Mazmur 109 ayat 21. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu, lepaskanlah aku sebab kasih setiamu yang baik. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama, kita bangkit berdiri dengan memuji Tuhan. Nomor 60, Suci, Suci, Suci. Nomor 60. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan takhta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada tertandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut di
Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang suci, yang mulia, kami datang di hadapan-Mu. Kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang sering mendukakan lubuk jantung Engkau dan sesama kami. Kami minta ampun atas dosa pelanggaran kami oleh darah Putra-Mu Tuhan Yesus menyucikan, melayakkan kami untuk menghampiri Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami akan terus memuji menyembah Engkau lewat pujian kami, bahkan lewat persembahan kami dan lewat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Kami serahkan kebaktian matahari terbenam ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, Engkau memimpin kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk. Mari kita bersama akan membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat 13. Saya akan membaca ayat 6b. Saudara-saudari menanggapi dengan ayat 7, seterusnya sampai nanti 2 ayat terakhir kita akan bersama-sama membacanya. Saya akan memulainya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-berdua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh pakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan untuk mereka. Sama-sama. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengurai banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Puji Tuhan atas pembacaan firman, supaya kita makin memahami
dan mengenal Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Mari kita kembali memuji Tuhan. Nomor 344. 344. Serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang untuknya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak gentar, pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, jadi biasa rajamu. Segala hal dalam hidupmu serahkan kepadanya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Kan hal dalam hidupmu serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi, padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Untukmu ya disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungguh, mencurahkan darahnya, padanya serahkan jantungmu, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja, melihat ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat di kotak bagian tengah. Kita akan menghafalnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3.
Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil untuk Daud. Ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sekali lagi, Yeremia pasal 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yang terakhir kali, Yeremia pasal 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negerinya. Kita akan melihat warta gereja kita. Sebelumnya kita melihat jadwal pelayanan. Bagi yang melayani boleh mempersiapkan diri. Warta gereja, kelas pengetahuan dasar Alkitab akan dimulai bulan Agustus. Saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reformasi iman, pindah anggota diharapkan bisa mendaftarkan diri. Untuk anak-anak dari keluarga Kristen diperbolehkan untuk mengikuti reformasi iman minimal umur 12 tahun. Saudara-saudara, apakah ada yang pertama kali hadir di malam hari ini? Kalau ada, bisa berdiri. Nggak ada ya? Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Hari ini yang akan melayani persembahan adalah Saudari Yunita. Sambil memberikan persembahan, kita membuka pujian 114. 214, maaf. 214. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baik, pertama sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji asma ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, sumber berkat kami yang memberkati kami dengan berkat rohani dan jasmani, berkat kesehatan dan kesempatan kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Engkau yang sudah memberkati kami. Sekarang kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur, tanda terima kasih kami lewat persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan Engkau memakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berterima kasih lewat persembahan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa, amin. Saudara-saudari silakan duduk. Anak-anak boleh menuju kelas sekolah minggu. Kita akan mempersiapkan lubuk jantung kita untuk menerima firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah pengabar Injil Zakaria Suhartono dengan tema 1, 2, 3 kabarkan Injilnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur dalam kebaktian matahari terbenam kita bisa kembali lagi belajar firman-Nya. Kita buka kembali Injil Markus pasal yang ke-6. Saya akan bacakan satu ayat saja di ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Mari kita sebelum sama-sama merenungkan firman ini, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa, malam hari ini Engkau kumpulkan kami kembali lagi di sini untuk sama-sama bersekutu bersama saudara seiman kami. Bahkan di pertengahan ini kami sama-sama bisa membaca firman-Mu, bahkan akan merenungkannya. Kami memohon Kau yang membuka mata rohani kami, terangi hati kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan kami bisa bertekad untuk dengan pertolongan-Mu untuk melakukan firman-Mu siang dan malam. Ampuni kami Bapa jika ada keterbatasan, dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya rasa di sini kita semua sudah pernah memesan ojek online. Ya kan, baik motor maupun mobil. Nah, ketika kita memanggil satu ojek online, contohnya Gojek. Nah, nanti drivernya nanti akan datang dan begitu kita datang, kita pasti menyuruh mereka mengantar kita ke suatu tempat. Karena kita memanggil mereka dengan tujuan. Iya kan?
Nggak ada kita di antara kita memanggil ojek online hanya untuk iseng. Atau hanya untuk menyapa drivernya. Halo, sudah, mereka pulang. Tidak ada. Kita pasti punya tujuan memanggil mereka. Kenapa mereka harus dipanggil? Karena mereka harus melakukan sesuatu untuk kita. Dan kita akan memberi upahnya sebagai gantinya. Bukankah begitu? Nah, ternyata ini adalah satu gambaran bahwa kita semua sebenarnya sudah dipanggil sama Tuhan. Siapapun kita sudah dipanggil. Kenapa? Semenjak kita mengaku bahwa kita percaya Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya saat itu juga kita sudah dipanggil sama Tuhan. Dipanggil dan menjadikan kita sebagai gereja. Gereja adalah seseorang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Berarti itu panggilan pertama kita, yaitu panggilan pertobatan. Namun, Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk bertobat. Kenapa? Karena kalau pertobatan adalah ujung hidup kita hanya bertobat, dan kita semenjak bertobat, kita percaya Tuhan Yesus, kita masuk surga. Untuk apa kita capek-capek ada di dunia ini? Kenapa kita harus hidup sama dengan orang yang tidak bertobat? Karena Tuhan memanggil kita lagi dengan misi, dengan tujuan. Kalau enggak, Tuhan angkat kita saja ke surga. Karena Tuhan punya tujuan, meletakkan kita masih sebagai anak, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai siswa, sebagai siapapun kita punya misi yang sama loh. Misi yang sama. Hanya kapasitasnya berbeda, bentuknya berbeda. Misinya satu. Dari pelajaran hari ini, memang kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan Injil untuk periode tertentu. Ini waktu yang singkat loh. Dan kalau kita melihat Injil, ketika kita melihat Injil Tuhan Yesus, sebenarnya ini sudah hampir sepertiganya. Jadi, pengutusan Tuhan Yesus sudah dilakukan pada perjalanan penginjilan keliling yang ketiga. Jadi kita bisa asumsikan bahwa murid-muridnya sudah sangat mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dan mereka juga sudah melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan selama ini. Dan Tuhan Yesus mengutus mereka 12 orang. Dan di sini Tuhan Yesus tidak ikut loh. Dan ini tercatat bahwa kemungkinan besar ini adalah kali pertama mereka diutus tanpa Tuhan Yesus. Dan di sini kita akan melihat beberapa hal yang sangat menarik. Dan sesuai tema yang saya berikan, 1, 2, 3, kabarkan Injilnya. Apa maksudnya? Karena itu ada poin saya, 1, 2, dan 3 akan menjadi poin saya dalam penyampaian firman malam hari ini. 1, kita bisa melihat di ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ini menjelaskan dalam mereka menjalankan misi mereka. Mereka punya satu kuasa, satu otoritas. Mereka punya satu misi, satu tugas. Dan mereka datang dalam nama satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Ingat ya, walaupun di sini tentang penginjilan, jangan pernah pandang remeh bahwa penginjilan hanya satu dari bagian besar dari misi kita di dunia loh. Dan metode paling besar Tuhan pakai adalah penginjilan. Kenapa? Nanti kita akan lihat di poin ketiga, sebenarnya kehendak Tuhan untuk kita, misi kita apa? Penginjilan salah satunya, pelayanan di antara lainnya. Bahkan hidup kita sehari-hari juga untuk menuntut kita ke dalam misi tersebut. Jadi intinya seluruh hidup kita bisa diaplikasikan dalam mencapai misi yang Tuhan tempatkan untuk kita. Dan di sini dalam konteks ini Tuhan menyuruh mereka melakukan penginjilan atau perjalanan misi mereka yang pertama menurut saya pribadi. Karena mereka dilepas sama gurunya.
Nah, di sini katakan Tuhan memanggil. Seperti yang saya bilang, Tuhan panggil, pasti Tuhan punya maksud untuk memanggilnya. Mereka, apa tujuan mereka dipanggil? Nah, sebagian dari kita dipanggil hanya sebagai orang biasa, yang sebagai pelajar, sebagai karyawan, pedagang, ibu rumah tangga. Itu panggilan yang biasa. Tapi kita tahu di dalam kekristenan ada panggilan secara khusus. Panggilan khusus ini tidak diberikan ke setiap orang. Panggilan khusus ini diberikan ke beberapa individu. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka lebih pantas dari yang lain, tapi karena Tuhan tahu melalui mereka, orang-orang ini yang dipanggil secara khusus, Tuhan ingin menyatakan kehendaknya. Tapi pada intinya kita semua sama dipanggil dalam misi ini. Seperti mereka. Mereka dipanggil karena mereka mau diutus. Dan ini kata yang menarik, diutus. Kalau kita melihat bahasa aslinya, berasal dari kata apostelo. Apa itu apostelo? Apostelo adalah seorang atau beberapa orang yang diutus dengan sebuah misi atau dengan satu misi dengan satu kuasa, otoritas. Sebagai contoh, gereja memiliki berapa unit mobil, dan unit mobil itu semua di dalam BPKB-nya, STNK-nya atas nama gereja. Jadi ketika seseorang misalnya pekerja gereja ingin memperpanjang STNK atau ingin mengganti BPKB, mengganti plat nomor, mereka tidak semerta-merta bisa langsung melakukannya karena surat itu atas nama gereja. Yang harus dilakukan adalah gereja akan membuat surat kuasa. Surat kuasa ini adalah gereja memberi kuasa kepada individu tertentu dengan nama KTP, nomor KTP, dan nanti diakhiri dengan materai untuk mensahkan surat kuasa itu. Kenapa? Karena di surat kuasa itu ada spesifik, misi spesifik kenapa surat kuasa ini diberikan. Contohnya, saya diberikan surat kuasa oleh gereja untuk mengambil BPKB dan akan tanda tangan gembala gereja. Baru surat itu sah dan saya bisa melakukan misi itu di Samsat. Misalnya seperti itu. Ini sebuah ilustrasi yang paling pas. Sebagai para rasulnya, Tuhan utus seperti itu loh. Tuhan Yesus memberikan surat kuasa untuk mereka pergi menginjili. Dengan siapa? Dengan cara apa? Dengan memberikan nama Tuhan Yesus. Dan misinya apa? Nanti kita akan lihat di poin ketiga, misi mereka apa. Tapi intinya, mereka punya misi di mana mereka juga diberi kuasa. Materai itu, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Roh Kuduslah yang memateraikan kita. Roh Kudus ada simbol dari materai yang mensahkan hubungan kita dengan Tuhan, bahkan saat kita melakukan setiap pelayanan kita. Dan di sini Roh Kudus memberikan mereka kuasa untuk berkuasa atas roh-roh jahat. Bahkan di ayat 13 mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Itu sebagai simbol atau bukti bahwa orang-orang ini adalah rasul-rasul yang asli. Mereka bisa mengusir setan, mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Makanya mereka jadi rasul. Dan itu buktinya, materainya, sehingga mereka bisa melakukan misinya. Tapi ingat, mereka punya satu tujuan yang sama. Dan poin kedua adalah berdua. Tuhan mengutus mereka berdua. Nah, di sini menarik ya. Kenapa mereka diutus berdua-dua? Setidaknya dua jawaban. Pertama, dalam perjanjian lama, jika seseorang memberikan kesaksian, harus minimal 2 orang baru dianggap kesaksian itu benar. Jadi kalau misalnya cuma satu murid Tuhan Yesus yang memberikan kesaksian, kesaksiannya belum sah loh. Harus 2 orang minimal, baru kesaksian itu sah. Itu yang pertama.
Yang kedua, kenapa maaf, kenapa mereka harus berdua-dua? Pengkhotbah 4 ayat 9-10 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Kamu tahu kenapa waktu Adam diciptakan dan belum diciptakan Hawa ya, Tuhan bilang tidak baik jika dia hanya sendirian saja. Makanya Tuhan memberikan Hawa. Dan Hawa dikatakan apa sama Alkitab? Hawa dikatakan penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Nah, ini sebenarnya berdua-dua menjelaskan soal partnership atau dibilang mitra dalam melakukan misi. Dan kalau kita lihat, kenapa Hawa dijadikan penolong? Kenapa enggak sepertinya disamakan aja posisi mereka? Karena Adam harus menjadi kepala atas Hawa. Tapi Hawa akan jadi penolong buat Adam. Tahukah kita, tangan kita sepasang ya? Kaki kita sepasang, dua-dua. Mata kita sepasang, telinga kita sepasang. Ternyata menurut penelitian, seluruh anggota kita yang sepasang, ada satu yang lebih dominan dari yang lain. Paling sederhana ada tangan kita. Ya kan? Sebagian besar tangan kita dominannya tangan kanan. Ya kan? Ada yang kidal. Kiri dari lahir artinya kidal. Jadi dia pakai dari tangan kiri terus kanan. Ada yang dominan. Kaki pun sama. Mungkin kita nggak bisa lihat ya kalau kita pribadi. Tapi pensepak bola, tahu loh. Kalau kita baca di surat kabar, pensepak bola mereka mempunyai kaki yang lebih dominan. Entah kaki kanan, kaki kiri. Tapi dua-duanya bisa mencetak gol. Tangan kita, walaupun tangan kanan kita lebih dominan, dua-duanya sama-sama berarti. Saat kita melakukan segala tugas dengan tangan kita nggak hanya memuji tangan kanan kita kan? Oh, tangan kanan, terima kasih. Padahal juga melakukan tangan kiri. Kenapa saya kasih ilustrasi ini? Sederhana. Dalam mengabarkan Injil secara khusus di sini, Tuhan akan jadikan satu orang lebih dominan dari yang lain. Kenapa? Karena yang satu ini akan menjadi penolong untuk yang satu lagi. Dan dominasi ini bukan berarti orangnya lebih hebat, bukan. Karena setiap kita itu berbeda. Saya dan kamu berbeda. Kamu dan teman kamu berbeda. Berbeda dalam hal apa? Saya punya kelemahan. Orang itu punya kelebihan. Mereka punya kelemahan. Saya punya kelebihan. Dalam bidang ini, saat kita bekerja bersama, yang satu pasti lebih dominan. Yang satu menolong. Sebaliknya, kita kadang-kadang bisa jadi yang menolong, bukan yang dominan. Tapi kita harus tahu di mana talenta kita, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Dan ini menjelaskan dalam menjalankan misi kita di dunia. Sebagai siapapun kita butuh penolong. Kita butuh rekan. Bisa teman, bisa suami atau istri. Bisa orang tua, bisa saudara kandung kita. Bisa teman-teman kita. Yang pasti dalam kita melakukan Injil, biasanya satu melayani, satu berdoa. Dalam pelayanan lainnya ada yang melakukan ini, kita melakukan yang lain. Karena kita semua berbeda. Jadi jangan pernah kita merasa ya waktu misi itu terjadi, misi itu tercapai dalam pelayanan apapun, jangan ada yang satu bilang, oh karena ini lebih unggul, karena ini lebih unggul. Kita semua sama-sama, sama-sama tangan, sama-sama kaki, bekerja bersama. Itu namanya partnership. Partnership enggak melihat
siapa yang lebih berjasa atau tidak. Makanya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, kita butuh teman. Tidak ada istilahnya kita bekerja sendiri, karena kita punya kelemahan. Kita butuh didukung oleh orang lain dalam hal ini. Dan itu yang harus kita sadari, dan kita membutuhkannya. Saya pernah nanya satu anak remaja. Waktu itu kami sedang membahas tentang bestie forever, teman sejati. Saya bertanya sama dia, apakah kamu punya teman sejati? Dia menggeleng dan bilang, saya tidak punya teman. Saya antara iba, kasihan, dan bingung. Masa kamu tidak punya teman sama sekali? Ya teman begitu aja. Teman sejati, enggak ada. Saya bilang, berdoalah untuk teman. Kadang-kadang kita berdoa untuk seseorang yang mungkin penting untuk kita, kan ya. Kita berdoa untuk mencari pasangan hidup kita. Kita berdoa untuk partner dagang kita. Berdoa untuk pekerja. Tapi kita jarang mendoakan partner kita untuk sama-sama melayani. Kita lupa doakan itu. Sahabat kita. Tentu Tuhan sahabat kita. Tapi kita butuh sahabat sejati kita, dan kita bisa doakan. Karena kadang-kadang kita merasa kesepian, sendirian. Teman itu akan sokong kita, dukung kita. Nah, kalau kita melihat ya, dalam perikop yang sesederhana ini, sebenarnya kalau kita baca di Injil Tuhan Yesus, sepanjang ini loh. Tapi Markus menyederhanakannya. Di Matius 10, panjang sekali pesan Tuhan Yesus terhadap mereka. Makanya, poin yang ketiga adalah tiga hal yang Tuhan pesankan untuk mereka. Dan ini juga 3 hal yang dipesankan untuk kita saat kita mengemban misi. Pertama, saya akan mulai dari yang ketiga. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengerti apa misinya dulu. Baru selanjutnya kita akan jelaskan. Kita ke ayat 11b dan 12. Dari 11. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan untuk mereka. Lalu pergilah mereka, yaitu murid-murid itu, memberitakan bahwa orang harus bertobat. Misi utama kita di dunia sebenarnya agar setiap manusia bisa bertobat. Dan cara yang paling ampuh adalah dengan penginjilan. Kenapa? Karena kita tidak bisa buat orang bertobat. Gereja tidak bisa buat orang bertobat. Harus Tuhan sendiri yang mengubah hati kita. Mengubah hati yang busuk jadi bagus. Mengubah hati yang jahat jadi baik. Yang bisa mengubah hanya Tuhan Yesus. Makanya penginjilan menjadi tempat paling utama dalam misi ini. Membuat semua orang bertobat. Tapi jangan kita lupakan ya, penginjilan biasa kita lakukan di gereja aja, program gereja seminggu sekali. Bagaimana dengan sisanya? Seminggu sekali paling jam 3 sampai jam 6. 3 jam. Sisanya kita ngapain? Kita menginjil di rumah kita, tentu. Tapi jangan lupa, penginjilan yang paling baik adalah penginjilan di mana kita, hidup kita terbuka untuk orang lain. Ketika orang lain melihat hidup kita,
itu adalah momentum yang paling baik untuk menginjili orang. Karena saya berulang kali katakan, percuma kata-kata kita bagus, kita bisa buat orang percaya Tuhan Yesus dalam arti, kamu mau percaya Tuhan Yesus, kadang-kadang saat kita datang kepada orang ya, orang asing, apalagi anak-anak yang muda, anak-anak kecil, saat ditanya mau percaya Tuhan Yesus, mereka jawabnya apa? Mau. Kenapa? Mungkin alasannya pertama, supaya cepat pergilah nih orang ini, mau-mau aja. Kedua, karena nggak tahu sebenarnya apa yang dikatakan. Iya mau. Seperti itu pada kenyataannya. Belum tentu. Makanya saat kita mengabarkan Injil, kita berdoa Tuhan yang menggerakkan mereka. Bukan kata-kata kita yang hebat. Tapi bagaimana menggerakkan mereka lebih hebat lagi melalui hidup kita. Kalau hidup kita mencerminkan hidup Kristus, gak perlu panjang lebar kita ngomong loh. Orang akan datang kepada kita nanya, kenapa dulu kamu bejat sekali ya? Kenapa dulu kamu ngomongnya kotor sekali ya? Sekarang kok kamu berubah ya? Disitulah kamu bisa ucapkan, karena saya sekarang orang Kristen. Dari situlah Injil masuk dengan cepat. Kita mungkin cuman ngomong karena saya orang Kristen. Mereka bisa percaya Tuhan Yesus tuh. Dan ini banyak sekali kesaksian seperti itu. Dibanding kita ngomong berjuta kata loh sama mereka, bahkan berdebat sama orang itu, sampai orang itu malah benci sama orang Kristen. Karena kita berdebat, karena kita gak mau kalah. Kita selalu nih ya, kalau dalam menginjili ini banyak kelemahan, kita malah jadi berdebat sama orang itu. Kalau mereka tidak mau percaya, katakan apa? Kebaskanlah debu dari kaki kamu. Ya, pergi. Karena kehendak Tuhan hanya dua. Satu, Tuhan ingin setiap manusia itu bertobat. Kedua, kalau mereka tidak bertobat, ini bukan kehendak Tuhan, tapi hukuman Tuhan. Mereka harus dihukum, karena dikatakan sebagai peringatan untuk mereka. Nah, itu yang pertama, kehendak Tuhan. Kedua, kalau kita lihat ya, ayat 8, kita naik lagi. Yesus berpesan supaya mereka jangan bawa apa-apa dan perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh pakai alas kaki tapi memakai 2 baju. Kalau kita lihat ya, kalau kita mau berpergian, ini ada cara yang gak masuk akal loh, yang Tuhan kasih, apalagi zaman saat ini. Maksud saya zaman saat itu. Zaman saat ini gak bisa diaplikasikan ya. Hati-hati dalam menerjemahkan Alkitab, karena kalau ada orang yang bilang, oh saya mau mengikuti Tuhan Yesus menginjili, jadi penginjilan selanjutnya nggak boleh bawa bekal, nggak boleh bawa makan, nggak boleh bawa minum. Nah, siapa yang mau ikut? Kita akan ke Singkawang ya, jalan kaki dari sini, nggak akan bawa bekal, nggak bawa roti, nggak bawa apa-apa. Supaya apa? Apakah seperti itu cara Tuhan bekerja? Tidak. Nah, apa inti dari ayat ini? Tuhan ingin kasih tahu bahwa kebutuhan pokok kita Tuhan akan sediakan. Kebutuhan pokok kita Tuhan akan sediakan. Apa kebutuhan pokok kita? Manusia. Pertama adalah pangan, sandang, papan, makanan, pakaian, tempat tinggal. Dan inilah yang dimention sama Tuhan. Jangan bawa bekal, jangan bawa roti, jangan bawa uang dalam ikat pinggang. Soal ini hanya pakai alas kaki. Maksudnya boleh pakai alas kaki, boleh pakai sendal, dan bajunya 2 langsung double. Karena baju mereka biasa pakai ya, nggak seperti kita ya. Mereka baju tuh
ada namanya inner garment. Garment pertama sama dua. Jadi dia jubah. Bentuknya jubah. Jadi baju mereka dua. Jadi mereka cuma bawa tongkat pergi penginjilan. Tuhan katakan, gak usah khawatir. Makanan kamu, pakaian kamu, Tuhan akan sediakan. Lalu apalagi yang Tuhan sediakan? Rumah. Katanya selanjutnya, kalau suatu tempat sudah diterima, kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat ke tempat lain. Rumah juga Tuhan sediakan. Jadi, untuk setiap kita yang dipanggil, khususnya yang dipanggil penuh waktu, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, jangan pernah khawatir dengan kebutuhan pokok kita. Semua Tuhan akan sediakan. Karena hal pertama yang Tuhan mention apa? Makanan, minuman, pakaian, rumah. Itu gak perlu kamu khawatirkan. Ini yang paling penting. Dan ini membicarakan soal rumah. Ini sangat menarik ya. Kenapa mereka harus tinggal sampai mereka selesai misi itu? Artinya mereka gak boleh pindah-pindah rumah ya. Misalnya satu rumah sudah terima mereka berdua kan. Mereka gak boleh pindah rumah loh sampai misi mereka kembali selesai dan mereka kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Kenapa seperti ini? Pertama, karena kita manusia tuh nggak puas. Kita kadang-kadang di rumah ini ya, lihat rumah itu lebih bagus, kita akan punya kecenderungan, saya mau pindah. Rumah ini banyak hal yang saya tidak suka. Di rumah ini banyak nyamuk, di rumah ini panas, di rumah ini seperti itu. Saya pindah aja cari, siapa tahu di rumah lain saya punya tempat yang lebih bagus. Dan sebenarnya ini prinsip semua hamba Tuhan loh. Ketika kita melayani di suatu tempat, sampai Tuhan nyatakan misi kamu di tempat itu selesai, baru pindah dari tempat itu. Karena kita cenderung mengeluh dengan rumah yang disediakan untuk kita. Sampai misi itu selesai loh, Tuhan katakan. Sampai mereka kembali kepada Tuhan Yesus, mereka tinggal di situ. Kita nggak tahu berapa lama ini terjadi. Bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak tahu. Nah, pasti tidak mungkin 3,5 tahun. Mungkin sebulan, mungkin berapa minggu. Kita tidak tahu, tapi yang pasti Tuhan katakan, kalau sudah di situ saja. Nggak usah kemana-mana. Sampai misi kamu selesai, kamu bisa tinggalkan di rumah itu. Dan ini pelajaran untuk kita. Kadang-kadang Tuhan ingin memakai kita di suatu tempat ya. Bukan hanya hamba Tuhan yang penuh waktu, tapi kita semua loh. Kadang-kadang ada tugas-tugas yang kamu belum selesaikan di rumah kamu. Misalnya, Tuhan mungkin tidak mau memanggil kita ke surga loh. Belum. Kenapa? Karena Tuhan masih punya tugas buat kamu. Di tempat tinggal kamu. Di lingkungan kamu. Yang kamu belum pernah lakukan. Mungkin ada saudara kamu, bapak kamu, mama kamu, teman kamu yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan kamu belum pernah approach mereka, kamu belum pernah beritakan kepada mereka. Mungkin Tuhan ingin kamu beritakan kepada mereka. Baru Tuhan akan pindahkan kamu ke tempat lain. Ini cara kerja Tuhan. Promosi itu datang dari Tuhan. Kalau kita aja habis lalai dengan pekerjaan yang Tuhan kasih saat ini, bagaimana Tuhan mau promosikan kita lebih baik lagi. Yang ketiga yang yaitu di ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak yang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Di sini mengatakan tentang karunia Tuhan. Tuhan kalau kirim kita pasti punya bekal. Bukan bekal jasmani, tapi bekal rohani. Untuk para rasul mereka dapat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Untuk kita tidak bisa lagi. Apa bekal kita?
talenta-talenta yang kita miliki. Dan itu diberikan untuk kita supaya kita bisa melayani Dia dengan baik. Dan itu 3 hal yang Tuhan pesankan. Sederhananya sebenarnya hari ini pelajarannya adalah setiap kita punya misi. Dan misinya adalah kita harus buat setiap orang bertobat. Terutama setiap orang di hidup kita bertobat. Kita bisa ajak mereka ke gereja, kita bisa kenalkan mereka Injil, kita bisa bawa mereka kebaktian di sini, kita bisa kasih renungan harian, kita bisa kasih Alkitab, apapun caranya. Yang penting mereka bertobat. Dan misi kita satu, misi kita sama, tapi Tuhan utus berdua-dua. Artinya setiap kita harus mencari partner yang baik, yang akan dukung kita dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan kita. Dan itu kita bisa minta sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kepada Adam, Hawa. Kenapa? Apakah Adam meminta? Tidak. Karena Tuhan tahu kamu butuh. Ingat ya, kalau kita melihat ketika Adam melihat tidak ada penolong buat saya, Tuhan lihat kebutuhan loh. Kita tidak dicatat di Alkitab bahwa Adam berdoa meminta pasangannya, enggak. Intinya Tuhan tahu kapan kita butuh. Dan teman itu akan Tuhan kirimkan saat kita butuhkan. Ketiga, 3 pesan Tuhan. Pertama, kita harus tahu bahwa kebutuhan kita pasti Tuhan penuhi. Makanan, pakaian, rumah, jangan khawatir. Kedua, kehendak Tuhan pasti dinyatakan melalui kita. Kehendak Tuhan apa? Supaya setiap orang bertobat. Yang ketiga, karunia Roh Kudus diberikan sebagai bekal untuk kita, sehingga kita bisa menjalankan misi kita dengan baik. Jadi setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita harus menjalankan panggilan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami sama-sama renungkan hari ini. Kami memohon Engkau yang memberkati kami, sehingga kami bisa mengingat firman ini dengan baik, dan kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri dengan memuji Tuhan. Pujian 370. Kita bangkit berdiri. Setelah lagu ini, hambanya akan memimpin kita dalam doa penutup atau doa berkat. Kuutus Kau bersandarkan rahmat-Ku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru. Kuutus Kau berperang untukku. Kuutus Kau lepaskan yang dibelenggu. Firman-Ku yang bebaskan mereka. Maut
dosa tak lagi mengikatnya. Utus Kau mencari yang sesat. Ku utus Kau meskipun Kau yang lemah, bukan memberi damai sejahtera. Kuasaku kan ku beri padamu. Ku utus Kau berbuah lebatlah. Ku utus Kau rela memikul salib sampai ditanggalkan hadapanku. Kelak di sorga ada mahkota mulia. Ku sambut Kau seperti Bapa utusku. Utus Kau. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa kami yang adalah pencipta kami, bahkan menjadi juru selamat kami melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang selain juru selamat kami, Tuhan Yesus juga adalah kepala gereja yang telah memberikan kami kesempatan untuk berkebaktian di hari kebangkitannya dari antara orang mati. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami telah mengikuti kebaktian matahari terbenam dari awal sampai akhir. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami mengucap syukur atas kesempatan kami bukan hanya memuji Engkau, membawa persembahan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam lubuk jantung kami, agar kami yang mendengarkan firman-Mu, baik di tempat ini maupun melalui media komunikasi, kami dapat sungguh-sungguh percaya Yesus, menjadi murid Yesus. Karena kami tahu murid Tuhan Yesus bukan hanya 12 orang, bukan hanya 70 orang, tetapi di zaman akhir ini kami setiap orang yang percaya adalah juga murid Yesus. Ya Bapa, utuslah kami pulang ke rumah kami masing-masing dalam berbagai tugas kami setiap hari, agar kami mau selalu melihat kehidupan Yesus, mempelajarinya, dan mengikuti langkah-langkah yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengikuti dan menuruti semua perintah-Mu. Dan kami percaya ya Bapa, Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, bahkan memberkati dan melindungi kehidupan kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Demikianlah Bapa, kami tahu doa kami ini hanya untuk memuliakan Engkau, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. 424. Tuhan